Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan transaksi kita dengan bank. Kali ini masalah yang ingin kita bahas adalah bagaimana hukum bertransaksi dengan bank yang ada di negara mayoritas muslim. Bagaimana hukum bertransaksi dengannya? Di mana kita misalnya punya rekening di sana, kita taruh uang kita di sana, atau kita ngambil uang kita di sana, kita minjam dengan bank tersebut ya, dan sebagainya. Dan bagaimana juga hukum transaksi kita dengan bank yang misalnya bank Amerika, misalnya bank yang melakukan yang membantu Israel, misalnya bank negara yang non muslim yang bisa jadi bisnis mereka atau usaha mereka tidak kita ketahui apa gitu. Oke, kita coba lihat pertanyaannya begini. Ma huwa hukmul muamalah bi jami' ashkaliha ma'al bunuk allati tujad fi duwal al-islamiyah. Bagaimana hukumnya berinteraksi atau bertransaksi dengan segala bentuknya? Bagaimana hukum transaksi kita dengan bank yang ada di negara Islam? Haitsu tujad fiha al-bunuk at-tabi'ah al-hukumah al-zalimah, karena bank-bank yang ada di negara mayoritas muslim seperti Indonesia misalnya, ada juga di sana bank yang dimiliki oleh katakanlah pemerintahan yang zalim ya. Wal bunuk at-tabi'ah lil hukumatil kafirah, ada juga bank-bank yang dimiliki oleh pemerintahan yang kafir. Wal bunuk at-tabi'ah li syirkatil ahliyah minal muslimin, ada juga bank-bank yang dimiliki oleh perusahaan tempatan dari kaum muslimin atau min ghairihim atau non muslim. Intinya begini. Banyak bank nih. Di Indonesia banyak bank. Ada bank dimiliki oleh negara seperti bank-bank yang BUMN, Mandiri, BNI, BRI dan sebagainya. Itu bank-bank yang dimiliki oleh negara. Ada bank yang dimiliki oleh misalnya swasta. Ada BCA, ada Permata, ada CIMB dan sebagainya. Ada lagi bank yang dimiliki oleh negara yang non-muslim. Hong Kong Bank misalnya, Citibank, China Bank, Japan Bank misalnya. Ada lagi bank yang dimiliki oleh negara yang memerangi kaum muslimin, yang membela Israel misalnya. Bagaimana hukumnya kita melakukan transaksi menggunakan bank-bank tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Gimana jawabannya? Rahbar bilang dalam fatwanya, la mani'a minal muamalatil muhallalati syar'an ma'al bunuk. Dibilang tidak ada masalah. Boleh, maksudnya kita melakukan muamalah yang halal secara syar'i dengan bank apapun. Jadi kalau sudah berbicara bertransaksi menggunakan bank apapun kita boleh gunakan dalam transaksi halal kita. Misalnya saya ingin membayar kredit mobil saya ke bank China Bank misalnya. Boleh dong. Saya mau nerima cek dari Bank of Japan. Boleh dong. Jadi dibolehkan kita bertransaksi dengan bank-bank apapun ya. Wa ammal muamalat ar-ribawiyah wa akhdhu faidatil qardi fala tajuzu ma'al bunuk al-muassasatil islamiyah illa idza kana ra'su malil bank li ghairil muslimin. Tapi dibilang muamalah yang sifatnya ribawi, seperti saya deposito lalu saya ambil interestnya, atau saya minjam terus lalu saya kemudian bayar
interest dari pinjaman tersebut. Itu namanya muamalah ribawiyah. Nah, beliau berkata, dalam muamalah yang sifatnya riba ini, di mana kita mengambil mengambil interest ya dari muamalah tersebut, dia bilang fala tajuzu ma'al bunuk wal muassasatil islamiyah. Hal itu tidak boleh apabila transaksi kita dengan bank-bank yang Islam. Bank Islam di situ ya salah satu bank syariat jelas. Yang kedua adalah bank yang dimiliki oleh mayoritas muslimin. Kita di Indonesia mayoritas muslimin, pemilik bank yang dimiliki oleh BUMN atau negara. Bank Mandiri disebut sebagai bank mayoritas pemiliknya adalah muslim. Karena itu adalah milik negara. BNI begitu, BRI begitu, ya. Dengan bank-bank tersebut dia bilang kita tidak boleh mengambil interestnya dari pinjaman, baik dalam bentuk deposito atau dalam bentuk kita pinjam dari bank. Kecuali illa idza kana ra'su malil bank li ghairil muslimin, kecuali apabila pemilik dari bank tersebut adalah non muslim. Bisa saja ya kan, sebuah bank di Indonesia swasta besar, tetapi ownernya, pemiliknya adalah non muslim. Katakanlah seperti BCA di Indonesia, gampangnya menyebut begitu ya. Maka apabila kita meletakkan uang di sana, lalu kita mendapatkan interestnya, walaupun dengan niat mengambil interest, apabila pemiliknya 100% non-muslim, kita boleh ambil. Apabila pemiliknya 50% non-muslim dan 50% lagi muslim, kita boleh mengambil interestnya 50% saja. Itu dengan syarat kalau kita memang berniat meletakkan uang untuk mengambil interest. Tapi kalau kita tidak ada niat sama sekali, kita letakkan uang saja karena kita ingin selamat, safe, lalu kemudian kita mendapatkan faedahnya, maka itu dibolehkan walau dari bank yang dimiliki oleh mayoritas muslim. Demikian, mudah-mudahan bisa Anda fahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.